Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi wa bi anwarihi fid dharain amin. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina wahai orang-orang amanu yang beriman. Siapa alladzina? Ista'inu, mintalah tolong. Siapa kalian? Alal akhirati, menuju akhirat itu, menuju akhirat, untuk sukses menuju akhirat. Bukan hanya untuk akhirat ya, di dunia pun, urusan dunia kalau pengen sukses, ista'inu, minta tolonglah siapa kalian, bisabri, dengan sabar. Sabar. Alat ta'ati, sabar melaksanakan ta'at, melaksanakan perintah maksudnya. Karena melaksanakan perintah butuh sabar. Sama kalian belajar ya butuh sabar. Wal bala'i, dan cobaan. Wal bala'i, dan cobaan. Kalau di Ihya itu sabar ada tiga. Sabar atas melaksanakan perintah, taat. Sabar meninggalkan larangan, menghindar dari larangan, maksudnya tidak bermaksiat, dan sabar dari bala. Minta tolong dengan sabar, wassolati, dan sholat juga. Khassaha, mengkhususkan siapa Allah kepada sholat, bidzikri, dengan penyebutan. Ditakarruriha, karena berulang-ulangnya sholat, wa azamiha, dan karena agungnya sholat. Innallaha, sesungguhnya siapa Allah, ma'as sabirin, itu bersama orang-orang yang bersabar, orang-orang yang sabar. Wala taqulu bil auni, maksudnya ma'as sabir itu bersama orang-orang yang sabar, bil auni, dengan pertolongan. Wala taqulu, dan jangan berkata siapa kalian, liman, dan janganlah berkata siapa kalian, liman, terhadap orang yuktalu, yang dibunuh, siapa man, yang terbunuh, yang mati, siapa man, fi sabilillah, di dalam jalan Allah. Hum, adapun mereka, amwatun, itu mati. Bal, bahkan hum, adapun mereka, ahyaun, itu hidup. Arwahuhum, adapun ruh-ruh mereka, fi hawasili tuyurin khudrin, ada di rongga burung khudrin, yang hijau-hijau. Jadi mereka itu, arwah mereka itu semacam menunggangi burung-burung yang hijau. Tasrahu, berjalan kemana-mana, bertamasya. Siapa arwahu, apa arwahuhum, fil jannati, di surga, haitsu sya'at, kehendak, haitsu saat, sekiranya saat berkehendak, apa arwahuhum. Di haditsin, karena ada hadis, bidzalika, dengan ini. Jadi di dalam Ad-Darimi ada hadis yang mengatakan ruh-ruhnya, ketika Rasulullah ditanyakan oleh orang-orang tentang orang yang wafat itu, orang yang mati ketika peperangan, ruh-ruh mereka itu, teman-teman, ada di bebas, artinya bebas ya, hidup. Oke, saya terangkan dulu. Walakin la, tetapi la tash'urun, tidak merasa, tidak mengetahui siapa kalian.
ta'lamuna tidak mengetahui siapa kalian ma hum fihi, ma hum pada sesuatu, hum adapun mereka, fihi di dalam ma. Kalian tidak mengetahui keadaan mereka. Kalian maksudnya ya kebanyakan orang Islam ya yang belum terbuka mata hati. Tapi sekelas Rasulullah ya tahu. Orang-orang tertentu yang bisa bertemu dengan ruh-ruh itu ya bisa tahu juga. Karena diberitahu oleh Allah. Tetapi tidak setiap harinya diberitahu ya. Itu kadang hadir di dalam mimpi, kadang diperlihatkan oleh Allah. Oke. Jadi kemarin teman-teman di sini ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah, kalau melihat dari ya ayyuha, biasanya ini permulaan pembahasannya ya ayyuhalladzina amanu. Tetapi ini sangat berhubungan dengan sebelumnya. Jadi kalau dihubungkan dengan ayat sebelumnya fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun, itu maksudnya seperti ini teman-teman. Kalian untuk bisa berzikir itu kan sulit sebenarnya. Orang untuk terbiasa berzikir, apalagi terbiasa untuk khusyuk itu sulit. Maka minta tolonglah dengan sabar. Artinya gini, ketika kalian berzikir sabar. Kadang seperti ini teman-teman. Ketika kita berzikir ada saja dalam pikiran lapar, dalam pikiran sudah. Padahal sudah target sebelum wiridan saya 1000. Kan gitu kan ya. Setelah di tengah-tengah sulit, banyak orang yang sulit yang mau sabar ya. Yang kecuali terbiasa. Seperti itu. Tabah istilahnya. Tabah. Kalau kemarin wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Nah, kalau di sini ista'inu bisabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Di ayat yang kemarin itu wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Itu teman-teman yang menjadi pembahasan, maksudnya yang dibahas panjang lebar istilahnya, lebih luas itu adalah sholatnya. Bahwasanya sholat itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Ya. Tetapi untuk khusyuk itu butuh kesabaran. Ya kan? Untuk khusyuk itu butuh kesabaran, latihan kesabaran. Nah, jadi ini kalau melihat dari munasabahnya, maka di sini bersabar untuk apa maksudnya? Bersabar supaya fadhkuruni adzkurukum itu washkuruli wala takfurun. Karena gini, coba orang itu kalau tidak bersyukur, orang-orang apa ya namanya ya, motivasinya itu ya, atau kita itu dalam menghadapi dunia ini kalau tidak bersyukur, bersabar kan ya. Kamu bersyukur karena dapat saya sabar karena dapat kamu. Soalnya paham, saya bersyukur kalau dapat nikmat, ya kan ya. Dan bersabar kalau dapat sesuatu yang tidak diingini. Ini kan fenomena tiap hari, paham ya. Ini di awal di ayat sebelumnya washkuruli wala takfurun. Nah, tetapi kadang orang itu apa yang mau disyukur? Kadang itu kan ya teman-teman ya. Karena dia saking nelongsonya kan gitu. Saking apa namanya banyak cobaan daripada yang lain, apalagi dia melihat orang lain. Kalau hanya melihat dirinya itu kadang tidak terlalu nelangsai. Tetapi kalau sudah lihat orang lain, dia lapar, terus melihat orang lain makan, tambahlah lapar. Dia berjalan kaki karena tidak sepeda motor. Ketika jalan di pinggir jalan, ada sepeda motor yang lewat, tambah tersiksa enggak berjalan kakinya? Seandainya semua jalan kaki kan tidak. Makanya supaya kita ini tidak seperti itu, tidak nelangsang, maka wasta'inu bisabri. Seperti itu, bisabri. Kalau semuanya sulit untuk sabar, sholat coba. Karena sholat kan seperti ini teman-teman. Karena semuanya gak sabar. Kan ini kan ada teman saya, Ustaz, enak saja Tuhan nyuruh sabar kan. Tapi untuk sabar itu apa? Untuk saya bisa sabar apa kan gitu?
Paham kan ya? Untuk bisa sabar kan gimana kan? Makanya Allah itu teman-teman, Allah itu ngasih setelah sabar itu nyuruh sholat. Karena dengan kita sholat ya, apalagi sholatnya seperti yang di depan tadi itu, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Siapa khashiin? Alladzina yadhunnuna annahum mulaku rabbihim. Insyaallah ya sabar sendiri. Kalau sampai sholat dia itu di level dia merasa bersama dengan Allah, bertemu dengan Allah, mulaku rabbihim, ya insyaallah sabar. Orang yang tidak sabar biasanya kenapa? Karena ada ambisi yang tidak tercapai. Tetapi kalau dilarikan ke pojok, nah semuanya dari Allah. Bisa sabar nggak? Iya bisa. Jadi teman-teman, tips dari Allah yang di depan tadi itu, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin alladzina yadhunnuna annahum mulaku rabbihim, itu mirip ya, saran-saran dari Allah itu dengan orang yang sabar. Definisi orang sabar setelahnya ini, tapi nanti besok ini. Apa itu wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi orang yang sabar itu teman-teman, orang ketika ditimpa musibah mereka itu memiliki kesadaran innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya lebih memaknai memiliki kesadaran innalillahi. Walaupun dia bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un tetapi hanya di mulut, ya gak mungkin sabar. Paham ya? Jadi memiliki kesadaran kami ini milik Allah. Uangnya hilang semuanya dan usaha tidak ketemu, ya sudah, innalillahi, semuanya milik Allah. Itu kan mirip. Kesadaran itu mirip dengan kesadaran khusyuk. Khusyuk tadi itu orang yang meyakini dia bersama dengan Allah. Paham ya? Jadi makanya Allah itu ketika menyuruh sabar, menyuruh minta tolonglah dengan sabar. Setelah minta tolong dengan sabar, Allah memberi tips kepada kita minta tolong dengan sholat. Karena kenapa? Untuk sabar kadang memang sulit. Tetapi kalau kita bisa sholat, paham ya? Apalagi sholat dengan yang tadi itu. Dan biasanya ketika kita sholat ya teman-teman, ayo coba kita kan wudhu dulu. Coba kalau kalian bertengkar, marah, disuruh gimana? Kalau sedang berdiri, duduk. Kalau sedang duduk, berbaring. Kalau tidak bisa, ambil wudhu dan sholat. Jadi nyambung. Paham ya? Apa hadis yang dikatakan Nabi itu, kalau tidak wudhu terus sholat, ya seperti itu. Jadi memang sabar, sholat di sini sebenarnya termasuk cara supaya kita sabar, seperti itu. Nah, yang benar itu sabar ada batasnya, apa sabar tidak ada batasnya? Tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya ya. Iya, untuk hal-hal yang mendapat musibah, cobaan, sabar tidak ada batasnya. Tetapi kalau untuk memerangi kesesatan, kezaliman, sabar ada batasnya. Seperti Rasulullah ketika dizalimi orang kafir, seperti itu. Faham ya? Jadi itu ada konteksnya masing-masing. Dan maaf sebelumnya, kunci dari semuanya apa sebenarnya? Orang bisa bertahan ngafalin Quran karena apa? Sabar. Kalau nggak sabar sudah kan sulit kan ya. Diulang sampai 40 kali nggak hafal semuanya. Ya, sabar. Saya mohon maaf sebelumnya. Menurut kalian nikah itu nikmat, indah apa enggak? Hah? Kayaknya indah kan ya, ekspektasinya indah gitu. Saya ketika mau nikah oleh kakek saya, oleh adiknya kakek saya, diberi nasihat. Kuncinya satu tuh ketika nikah itu. Apa? Sabar. Sabar. Saya karena belum mengalami, gitu. Apa bukankah kuncinya itu banyak uang kan itu bisa bahagia? Tapi ternyata memang sabar. Kalau kalian tidak sabar, apalagi baru bertemu ya, kalian masih baru bertemu, baru berteman atau baru menikah gitu ya, itu kan karakternya kan beda. 1 minggu bisa berpisah, bisa bercerai kalau tidak sabar. Apalagi ada seorang perempuan sebentar kalau minta cerai sama. Itu kalau suaminya nggak sabar, ya sudah kamu pulang saja. Nah, selesai. Paham ya? Kalau tidak
gitu kan. Ya seperti itu. Ternyata Imam kuncinya hanya satu, sabar. Oke. Di sini ada mengatakan seperti ini, Allah. Kita apa namanya? Analisis bahasanya. Jadi innallaha ma'as sabirin itu pakai apa tuh? Pakai isim fa'il. Bukan sesungguhnya siapa Allah bersama orang-orang yang bersabar. Maksudnya tidak pakai fi'il tapi pakai isim, orang yang penyabar. Karena gini teman-teman, sabar itu butuh menjadi karakter kita. Paham? Sama seperti Allah ketika bicara khusyuk, itu Allah itu menyanjung orang yang khusyuk. Ya. Illa alal khosyiin, berarti dia karakternya khusyuk, sudah menjadi karakter. Dari yang biasanya latihan-latihan akhirnya menjadi bawaan. Dari yang biasanya belajar sabar akhirnya menjadi karakternya seperti itu. Dan sabar memang sulit, makanya sabar di ayat yang lain itu butuh gotong royong. Kok bisa Ustaz? Iya, coba di Al-Qur'an gimana? Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Orang itu cenderung melenceng dari kebenaran, maka saling menasihatilah untuk sabar, untuk tetap di dalam kebenaran, dan juga saling menasihatilah dalam kesabaran. Kata-kata wa tawasau bis sabri itu teman-teman, berarti sabar sulit. Paham ya? Ya gampang lah, anggap gampang saja. Tetapi gini, artinya gini, dengan adanya ayat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, itu kan yang pertama saling menasihat saling berwasiatlah dalam kebenaran. Berarti orang memang cenderung melenceng dari kebenaran. Kalian menjual nasi goreng semuanya. Sudah seperti ini menurut menu, menurut kriteria yang dijual sudah enak seperti ini. Tetapi kadang dikurangi bumbunya, akhirnya tidak benar ini. Ini dalam masalah dunia saja ya, apalagi dalam akhirat. Maka saling menasihati supaya tetap menjaga kualitas begitu, menjaga kualitas pelayanan. Sama untuk sabar juga saling berwasiat, karena kenapa? Sulit memang. Orang cenderungnya tidak sabar karena di dalam diri manusia itu ada unsur yang manusia tercipta dari apa aja teman? Tanah, unsurnya ya, tanah, api, air, dan gas air. Ada unsur apinya dalam diri manusia ini. Ada unsur apinya. Api ini kalau membesar maka ya akan tidak sabaran. Tetapi kalau tidak ada unsur api, anggaplah unsur api, ammaroh istilahnya ya, ammaroh. Tetapi kalau ini sangat lemah, sangat tidak ada, maka kalian tidak semuanya tidak sabar itu tidak baik ya. Ada orang sabaran santai gitu ya, mau waktu sholat mau habis santai, ya juga tidak baik. Anak orang tuanya dia profesor, kakak-kakaknya dia sukses, terus dia santai, sabar, ya juga tidak baik. Sabar jadi bodoh, ya tidak baik. Itu berarti unsur apinya, anggaplah unsur amaro yang itu selalu dosisnya terlalu rendah, itu tidak bagus juga. Tidak ada greget di sana ya. Jadi harus seimbang. Makanya menurut Imam Ghazali, sifat itu yang penting proporsi. Porsinya yang perlu sedikit ya harus sedikit, seperti takabur harus sedikit. Tetapi porsi yang harus banyak, seperti sabar ya harus banyak porsinya. Sabar harus banyak, pengasih harus banyak porsinya. Tetapi kalau tidak sabar ya harus jangan sampai hilang, walaupun harus ada. Karena ada konteksnya nanti teman-teman. Sama seperti kak saya ya, ke anak saya, sudah waktunya setiap pagi dengannya saya santai gitu, bangunin santai. Itu kan perlu digergeti sama saya. Ayo. Dibuat saya seakan-akan saya tidak sabar.
Kalau tidak mengerti, pernah istri saya di awal-awal salah sangka, ini ngajari tidak sabar ke anaknya. Padahal tidak. Ngajari gerusu, padahal ya tidak juga teman-teman ya. Supaya dia tergugah, supaya mandinya cepat, salinnya cepat, pasang anunya cepat. Jadi ada tempatnya masing-masing. Oke, sampai jam berapa? Oke, masih agak lama. Oke, kita kuliti lagi, kita analisis lagi. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatum bal ahya'un. Oke, ini perlu kita pahami ya. Ini teman-teman bukan kata Ibnu Quraisyihab ya, kata Quraisyihab. Ini bukan hidup. Karena gini kan ya. Orang yang banyak jasanya walaupun mati, kan ada istilah gitu ya. Itu dia hidup. Bukan seperti itu. Ini benar-benar hidup. Paham ya? Karena kalau ahya di sini dianggap seperti tadi itu, pahlawan itu walaupun dia mati itu hidup sebagian masa karena diingat. Terus bagaimana dengan pahlawan yang tidak terkenal? Paham? Kata Quraisyihab, ini bermakna hidup beneran di sisi Allah. Seperti itu. Terus ada yang tanya, Ustaz, semua ruh manusia kan memang hidup. Di Qurtubi, di Ihya, semua manusia, semua baik yang kafir, baik yang mukmin, semuanya kan tetap hidup. Kan nggak ada bedanya, ya kan ya? Ruh manusia itu walaupun yang kafir, walaupun yang tidak mati syahid kan tetap hidup, karena abadi, diabadikan oleh Allah kan ya, tidak pernah mati kan ruh itu, karena dibuat tidak mati oleh Allah. Terus apa istimewanya? Ya, tidak seperti itu teman-teman. Ruhnya orang kafir itu walaupun dia hidup ya di alam sana, di alam barzakh, tapi dia dianggap mati karena mengalami siksaan, tidak bebas dia. Tetapi kalau ruhnya orang yang mati syahid itu, dia itu bisa kemana-mana, semacam dia punya kebebasan. Paham ya? Makanya dia dianggap ruhnya itu dikatakan secara khusus ahya. Walaupun sebenarnya semuanya ruh manusia, yang kafir, yang mukmin, yang mati syahid atau yang tidak mati syahid, hidup juga di alam barzakh. Tetapi kalau ruhnya orang-orang yang tidak beriman itu mengalami siksaan. Paham ya? Ruh-ruhnya orang yang beriman ini, apalagi ruhnya para nabi, apalagi ruhnya juga orang yang mati syahid ini, itu di surga. Fi qandalin fil jannah. Mereka itu ada di base camp mereka di dalam surga. Di hadis itu seperti itu. Paham ya? Jadi jangan salah paham ya. Jadi ada 3 kemuskilan yang perlu kalian pahami. Jadi ahya di sini bukan majas. Karena kalau majas berarti banyak pahlawan yang mati tidak terkenal. Maka dia tidak hidup di dalam pikiran dan cerita dan sejarah manusia. Seperti itu. Ini benar-benar hidup. Bahkan di kitab-kitab itu hidup dengan ruh dan fisiknya. Tetapi kalau saya tidak ya, karena fisiknya kan di kuburan, paham ya? Fisiknya itu kan di kuburan. Fisiknya nanti bangkitnya di akhirat. Ini ruhnya terbang bebas dan dapat nikmat. Maka di ayat yang lain yurzaquna, ya kan begitu kan? Oleh Allah dia diberi rezeki, diberi kenikmatan. Di ayat yang lain nanti. Seperti itu. Dan juga teman-teman di sini hidupnya itu bermakna hidup yang nikmat, diberi nikmat oleh Allah. Tidak seperti hidupnya ruhnya orang-orang kafir seperti itu. Atau ruhnya di alam karena semua ruh itu di alam barzakh itu hidup. Jadi ini ada kehidup. Maknanya adalah hidup yang istimewa. Bal ahya'un di sini maknanya hidup yang diistimewakan karena dapat nikmat dan dapat rezeki dari Allah, dari sisi Allah. Faham ya? Jadi seperti itu. Di sini ada yang bertanya? Ayo, tanya. Masih kurang 5 menit. Kayaknya yang mau bertanya takut dilihat sama teman. Kok tanya? Dipeloroti sama teman. Tanya. Bisa? Mau tanya? Berarti beda
bedanya nopo kali sing mboten pahlawan? Kan sama-sama hidupnya. Hah? Kan sama-sama hidupnya. Bedanya hidupnya itu dapat nikmat dari Allah. Makanya ada yang lain bagaimana? Yurzaquna fiha. Bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Di sini enggak ada ya. Dari yang lain gimana? Ada yang hafal? Anda iftitah. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna bil ladzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Jadi ruh mereka itu dapat nikmat. Kalau yang mukmin biasa tidak mati syahid ya, di alam barzah itu bisa saja ya teman-teman, di alam barzah itu, di kubur itu, kalau dia berdosa, ruhnya itu ya walaupun hidup ya, itu ya disiksa. Kan kita disebutkan di kitab-kitab itu ya, kalau orang yang banyak dosa atau apalagi orang kafir, selain kuburannya menyempit gitu kan ya, semacam pintu atau jendela neraka itu dibuka, akhirnya dia merasakan panasnya neraka walaupun belum masuk neraka. Paham ya? Kalau orang yang beriman, apalagi yang seperti orang yang mati syahid ya, itu meluas. Walaupun kelihatannya di bumi dia hanya kuburannya sempit, tetapi menjadi luas dan dibuka jendela dari surga dan dia angin sepoi dari surga masuk. Jadi dia ada AC-nya. Paham ya? Bahkan kalau di hadis-hadis itu kan setiap malam Jumat, saban malam Jumat gitu, ruhnya orang soleh itu ya datang kepada, bahkan bukan hanya ruhnya orang soleh itu, diberi oleh Allah, diberi kebebasan, ayo kamu datangi gitu. Walaupun itu kalau melihat hadisnya ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan tidak, tetapi iya itu. Mohon maaf sebelumnya ya. Oleh karena itu kenapa kok ada tahlilan itu 1 hari, 3 hari, 4 hari? Saya banyak pengakuan dari kiai-kiai yang waskita yang melihat dengan mata hati itu. Ada orang tidak terlalu soleh wafat, tapi anaknya itu suka sedekah. Ketika tahlilan, maksudnya ditahlilin, dia itu tetangganya itu yang bisa melihat itu ketemu sama ayah orang itu. Dia agak tidak senyum, agak sedih malam pertama. Malam ketiga ketemu lagi agak tidak terlalu sedih. Malam ketujuh sudah biasa senyum. Karena barokahnya anaknya yang mensedekahi itu dan kiriman doa-doa. Jadi ya seperti itu. Gak mati. Tetapi kalau orang mati syahid ya langsung itu. Walaupun gak ditahlil ya gak apa-apa. Apalagi masih ditahlili, apalagi masih diberi fidyah. Tahu fidyah biasanya ya? Fidyah itu apa? Dibacai surat Al-Ikhlas 100.000. Itu kan memang ada hadisnya. Al-Ikhlas itu menjadi semacam tebusan dari api neraka. Itu pengabdian anak seharusnya seperti itu nanti kalian. Bacakan orang tua yang wafat itu 100.000 Al-Ikhlas. Ya gak usah sendirian, gak apa-apa, bersama orang, bayar kok. Maksudnya ngundang tetangganya, kamu baca 100, kamu baca 100, tapi dikasih makan. La ilaha illallah juga fidyah, tebusan dari api neraka. Nah hidup ya, semuanya hidup teman-teman, merasakan itu. Oke. Tetapi orang yang mati syahid ya hidup, dia sangat nikmat sudah. Makanya oleh Rasulullah gak usah dimandikan, gak usah diganti kafan. Kafannya adalah pakaiannya yang berlumuran darah sebagai saksi bahwa betul. Gak usah dimandikan. Paham ya? Beda. Tetap hidup, secara hakikatnya tetap hidup, tetapi hidupnya kalau sudah sengsara, masa dikatakan hidup teman-teman? Ada orang mengatakan, saya sengsara, lebih baik mati saja. Kan gitu kan ya? Saking sengsaranya, lebih baik mati, lebih baik saya nggak ada saja. Ya, kalau orang yang kafir disiksa ya, mendingan mau
habis saja, sirna saja nggak ada, tapi nggak bisa tetap hidup. Seperti itu. Oke, sudah. Ada pertanyaan lagi? Masih ada waktu. Bila sudah. Terlalu banyak nanti ya hilang semua, kebanyakan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Asallallahu yanfa'na ma'alimna ya'alimuna ma lam na'lam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dini. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dini. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.